Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita. Hari ini edisi Sabtu 5 Desember 2015 bersama saya Paramita Bermawi. Dan saya Iwan Tuana Kota. Selama 1 jam ke depan akan menyajikan berbagai informasi yang dihimpun tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saudara, berikut cuplikan berita aktual hari ini. 2 dari 3 pelajar sebuah sekolah menengah atas di Jombang tewas tertimpa pohon patah yang tertiup angin kencang. 9 rumah di Kelurahan Dabasah, Kota Bondowoso terbakar akibat ulah orang mabuk. Satreskrim Polres Malang Kota membongkar praktik prostitusi online mahasiswa yang beromset puluhan juta rupiah. Saudara, kerusakan lingkungan pada bibir Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro semakin memprihatinkan. Dari 27 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, 13 kecamatan diantaranya rawan longsor di 80 titik karena berkurangnya sedimen sungai akibat maraknya tambang pasir liar. Memasuki musim penghujan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro memasdai kerusakan lingkungan di bibir Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro. Kerusakan berupa longsornya tanah akibat turunnya sedimen tanah serta rusaknya pelengsengan beton jembatan seperti yang terjadi di Bendungan Gerak dan Jembatan Malu dikarenakan banyaknya tambang pasir ilegal yang menggunakan mekanik. Jika hal ini dibiarkan pada musim penghujan, maka kerusakan akan semakin parah akibat gerusan air hujan dan aliran Bengawan Solo. Kepala Seksi Pengawasan dan Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Suliana, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap dampak lingkungan termasuk kerusakan bibir Bengawan Solo yang longsor. Dari data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menyebutkan dari 13 kecamatan dan 456 desa di Kabupaten Bojonegoro yang dilalui Bengawan Solo, terdapat 80 titik kerusakan pada bibir Bengawan Solo dan masuk pada daerah darurat bencana. Kalau tingkat kerusakan memang ada beberapa titik ya yang longsor, dan itu memang bukan hanya dari BLH, karena kalau sudah begitu SKPD lain juga harus ikut memberikan intervensi untuk melakukan pembenahan sehingga tidak terjadi kerusakan lebih parah. Pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait kerusakan lingkungan ini, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro jika sewaktu-waktu terjadi longsor. Dari Bojonegoro, Heri Setiawan melaporkan. Saudara, tersangka pengemudi Lamborghini Wiyang Lautner dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan setelah keluar dari Rumah Sakit Umum Bayangkara Polda Jatim usai menjalani perawatan hampir 1 pekan kemarin. Pengemudi maut tersebut sempat meminta maaf kepada semua pihak, terutama keluarga korban, atas kejadian yang menimpa dan akan bertanggung jawab. Setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim selama hampir seminggu sejak kecelakaan maut Lamborghini, Wiyang Lautner, 24 tahun yang dijadikan tersangka, kini kondisinya sudah membaik dan langsung dijemput oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum. Saat dijemput oleh petugas, Wiyang Lautner menyatakan minta maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam kecelakaan maut Lamborghini di Jalan Manyar, Kertoharjo minggu lalu. Selain itu, pihaknya juga siap bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi kepada pihak korban serta siap menanggung proses hukum selanjutnya. Saya minta maaf ke semua pihak yang terlibat. Saya siap menanggung proses hukum semuanya. Menurut keterangan kuasa hukumnya, Wiyang Lautner dipindahkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter yang menangani. Kuasa hukum Wiyang membantah jika ada perlakuan istimewa kepada Wiyang terkait pembantaran yang diajukan karena memang kondisi tersangka saat itu syok dan mengeluh pusing. Klien kami untuk mengajukan pembantaran karena dia mengalami luka dan shock, sehingga pengajuan pembantaran itu disetujui oleh pihak kepolisian sehingga dibawa di sini untuk dirawat. Dan untuk perawatan lama itu tergantung dari dokter yang merawat. Menganggap dia sudah sehat, kita kembali. Wiyang Lautner dijemput oleh 3 orang anggota polisi dari Satlantas Polrestabes Surabaya dengan mobil patroli anggota lalu lintas.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Minggu 29 November lalu, kecelakaan maut terjadi di Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya, yakni sebuah mobil sport mewah Lamborghini menabrak sebuah warung STMJ yang menewaskan 1 orang dan 2 orang korban luka-luka. Dari Surabaya, Syafri Ilhamsyah melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Malang Kota membongkar praktek prostitusi online di Kota Malang yang beromset puluhan juta rupiah. Praktek prostitusi tersebut melibatkan belasan mahasiswa perguruan tinggi swasta dan negeri Kota Malang di salah satu kamar apartemen mewah. Dalam sebuah operasi tangkap tangan, personil Satreskrim Polres Malang Kota menangkap BA usia 21 tahun, seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Malang. BA ditangkap saat menjadi perantara atau mucikari praktek prostitusi di sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang sekaligus menjadi tempat tinggal tersangka. Dari hasil penyidikan selama beberapa tahun terakhir, tersangka menjual 12 orang teman wanitanya yang berstatus mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Malang. Untuk sekali transaksi, tersangka mematok harga Rp500.000 hingga jutaan rupiah. Modusnya, tersangka membuka sebuah akun Facebook dan memasang foto-foto koleksinya. Melalui nomor WhatsApp, tersangka berhubungan langsung dengan para pria hidung belang. Jika tarif dan profil sang mahasiswa disetujui, tersangka mempersilahkan kamar apartemennya menjadi tempat praktek prostitusi tersebut. Dalam sehari, tersangka bisa melakukan hingga 4 kali transaksi. Kapolres Malang Kota AKBP Singgah Mata mengatakan nantinya tim penyidik tidak hanya memproses hukum sang mucikari dan mahasiswa pelaku prostitusi tersebut, namun juga akan memanggil dan memeriksa para konsumen dengan didamping istri atau pasangan sah masing-masing sebagai hukuman moral. Untuk kasus-kasus seperti ini, saya tidak ingin hanya fokus pada penjual, tanda kutip ya. Saya juga ingin memberikan pelajaran buat para pembeli-pembelinya. Nah, ini tolong dicatat yang besar. Ya, jadi para pembelinya nomor handphonenya sudah saya pegang. Kami akan panggil satu persatu. Mudah-mudahan masih aktif. Supaya jadi pelajaran. Ke depan, kalau pembeli tidak ada, maka penjual juga nggak ada. Itu hukum pasar itu. Ini selama ini kan cuma penjualnya saja disorot, penjualnya disorot. Pembelinya merasa kayak pahlawan. Saat ini khusus Kota Malang, para pembeli-pembeli itu siap-siap saya panggilin. Akibat perbuatannya, BA yang dinyatakan sebagai tersangka tunggal dijerat pasal 506 KUHP, yakni pengambilan keuntungan dalam pelacuran. Sementara 12 mahasiswi atau anak buah BA saat ini hanya dijadikan sebagai saksi. Dari Kota Malang, Arif Masbukin melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 9 rumah di Kelurahan Dabasah, Kota Bondowoso terbakar habis dini hari tadi. Kebakaran itu diduga disebabkan ulah seorang pria mabuk yang mengamuk dan membakar rumahnya sendiri usai bertengkar dengan istrinya. Kebakaran hebat yang meluluhlantahkan pemukiman di Kelurahan Dabasah, Kecamatan Kota Bondowoso, sebanyak 9 rumah semi permanen yang terbuat dari dinding bambu dan triplek terbakar hingga rata dengan tanah. Lokasi kebakaran di pemukiman padat penduduk sulit dikendalikan petugas pemadam kebakaran yang datang 2 jam setelah kejadian. Sejumlah pemilik rumah yang syok berusaha mencari barang berharga mereka yang masih tersisa. Bermula dari Hasan, usia 40 tahun yang diduga dalam keadaan mabuk bertengkar dengan istrinya karena gelap mata langsung membakar rumahnya hingga merembet ke rumah sekitarnya. Setelah membakar rumahnya, pelaku melarikan diri. Kejadian yang sangat cepat membuat para korban tidak bisa mengevakuasi barang berharga di dalam rumah. Mereka hanya bisa menyelamatkan diri dan membawa anggota keluarganya yang terlelap tidur. Yang menurut saksi mata itu kan katanya ada salah satu warga itu keluarga bertengkar. Terus ya itu menyebabkan rumahnya dibakar sendiri sama suami yang bertengkar ini. Katanya kondisinya mabuk, betul kan? Nah, kondisinya memang mabuk itu, Pak. Pelaku Hasan saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polres Bondowoso. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saudara, indeks kepuasan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik menjadi perhatian Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya,
yakni ikut mencerdaskan masyarakat. Untuk itu, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur mengadakan rapat koordinasi untuk menyatukan visi dalam menjalankan fungsi tugasnya. Laporan selengkapnya dikemas dalam advertorial berikut ini. Mencerdaskan dan menumbuh kembangkan minat baca masyarakat menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Perkembangan minat baca di Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2012 minat baca penduduk Jawa Timur sebesar 42%, tahun 2014 meningkat menjadi 56%. Sementara untuk tahun ini, minat baca penduduk Jawa Timur mencapai 65%. Hal tersebut tidak lepas dari peran dan keberadaan Badan Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang terus melakukan berbagai kegiatan serta memfasilitasi dan memotivasi pembentukan perpustakaan baik di tingkat desa, sekolah-sekolah, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Memberi pelayanan yang baik tidak hanya menyediakan buku-buku, ruangan yang nyaman dan juga fasilitas lainnya, namun peran pustakawan juga sangat penting. Pustakawan adalah profesi mandiri yang diharapkan mampu berperan mewujudkan terciptanya layanan informasi yang kompetitif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk lebih meningkatkan kinerja, maka Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi yang diselenggarakan tanggal 3 dan 4 Desember di Surabaya. Pada kesempatan tersebut, juga dilantik pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Jawa Timur periode 2015-2018. Pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia yang diketuai Dr. Andes Abimanyu dibantu Wakil Ketua, Sekretaris serta Bendahara dan juga dilengkapi dengan beberapa komisi. Ikatan Pustakawan Indonesia tentu ikatan profesi non-profit yang diharapkan ke depan harus mandiri. Kami yang sekarang memperjuangkan dalam sisi kesejahteraan melalui sertifikasi para pustakawan yang nantinya dan juga akreditasi dilaksanakan oleh PI pusat yang di daerah akan kami delegasikan melalui diklat-diklat, melalui bintek-bintek. Rakor yang diikuti 55 peserta terdiri atas Kepala Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota, pejabat struktural dan fungsional, pustakawan di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, bertekad mengembangkan dan memajukan serta mensukseskan pelayanan publik di bidang perpustakaan. Sesuai dengan visinya Pak Gegarwo, bagaimana sejahtera dan berakhlak mulia. Sejahtera tidak akhlaknya tidak mulia, tidak jadi tujuan Jawa Timur. Nah, ini harus makanya minat baca itu menjadi sesuatu ukuran yang sangat penting. Rapat koordinasi juga membicarakan mengenai program peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan. Perpustakaan ke depan kita tetap untuk meningkatkan minat baca yang ada di Jawa Timur. Yang kedua juga kita mengapresiasi yang ada di kabupaten kota telah melaksanakan program-program sinkronisasi antara pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk menselaraskan rencana strategi yang ada di daerahnya masing-masing. Ya. Yang kedua, nanti juga ada Kongres IP dalam rangka untuk mengembangkan minat baca yang ada di Jawa Timur, di mana tahun ini ada 65%. Nah, program kami untuk ke depan mudah-mudahan dengan harapan Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur, Pak D maupun Gus Ipul bisa mencapai minat baca yang di Jawa Timur 78%. Rapat koordinasi juga menghadirkan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat yang memaparkan tentang kebijakan kearsipan nasional. Khususnya untuk pustakawan teman-teman ini berharap persyaratan untuk rekrutmen atau sertifikasi
persyaratannya itu agak dimudahkan. Saya kira ini kesempatan baik bagaimana kita untuk sama-sama membuat rumusan yang baik sehingga bobotnya menjadi tinggi. Dari sisi rekrutmen menjadi catatan kami, namun tentu untuk rekrutmen itu kewenangannya ada di Bupati, Wali Kota, atau Gubernur untuk usulan rekrutmen untuk CPNS. Namun untuk alih jalur dari disiplin ilmu non perpustakaan atau lain, silakan mengikuti, misalnya harus ikut CPTA terlebih dahulu. Bapak bisa langsung konsultasi, kita ada direktur khusus ke Direktorat Sertifikasi dan Akreditasi. Masyarakat yang memiliki berbagai karakter dan juga mempunyai tuntutan mendapatkan pelayanan menjadi perhatian Badan Perpustakaan dan Kearsipan karena tak jarang kualitas pelayanan yang didapat belum optimal. Saya himbau untuk lebih banyak membuat inovasi baru, bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Jawa Timur ini menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Dan saya berdoa dan berharap nanti akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Perpustakaan sebagai sahabat pintar keluarga hendaknya menjadi tujuan masyarakat dan juga pelajar dalam menambah pengetahuan dan wawasan. Mata adalah organ vital yang sangat sensitif dan sangat kita butuhkan. Maka dari itu, sayangilah mata Anda. Di era seperti sekarang ini, banyak orang mengidap penyakit mata. Kini telah hadir di Surabaya pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S yang dapat mengobati segala jenis keluhan penyakit mata Anda dengan menggunakan ramuan tradisional yang sudah terbukti memberikan kesembuhan pada mata Anda. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat dengan ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S adalah pengobatan mata warisan tradisi keluarga sejak tahun 1975, khusus menangani keluhan mata dan akan memberikan solusi bagi Anda penderita sakit mata. Bila Anda merasakan sakit pada mata, segeralah datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S dengan menggunakan ramuan tradisional yang diambil langsung dari pegunungan Himalaya, India, dan dipadukan dengan ramuan tradisional Indonesia. Anda akan mendapatkan kesembuhan. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S mengobati berbagai jenis penyakit mata seperti mata berair, mata merah, glukoma, silindris, rabun jauh, rabun dekat, katarak, dan penyakit mata lainnya. Jika Anda salah satu penderita penyakit mata tersebut, segera datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Cukup dengan 1-2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak orang jenuh dan bahkan sudah malas berobat karena tidak mendapatkan kesembuhan. Bahkan karena menunda waktu dan hal lain di pekerjaan sehingga menimbulkan rasa sakit pada mata dan melakukan operasi untuk mendapatkan kesembuhan. Pada saat sekarang ini, banyak anak yang harus memakai bantuan dengan menggunakan kacamata. Penyakit mata terjadi bukan hanya karena debu dan kotoran lainnya, tetapi bisa akibat dari banyak hal dan pantangan yang tidak diketahui dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Penyakit mata yang telah banyak dirasakan masyarakat
sangat rentan dan mengakibatkan kebutaan, bahkan tidak dapat disembuhkan. Kita harus berhati-hati dan selalu menjaga mata kita agar selalu aman dan terhindar dari hal-hal tersebut. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat ke ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Awas, jangan salah alamat. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya di pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S, cukup dengan 1-2 kali kunjungan Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, Saudara, 4 hari menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri yang digelar tanggal 9 Desember mendatang, KPU setempat melakukan pemusnahan ribuan sisa kertas surat suara yang sebagian rusak. Pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan oleh anggota Panwasli, jajaran Forkopimda, dan tim dari 2 pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri melakukan pemusnahan surat suara Pilkada Kabupaten Kediri di halaman kantor KPU setempat. Pemusnahan surat suara ini disaksikan langsung oleh Panwasli, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, dan tim pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Sebanyak 2.305 lembar sisa surat suara dan 22 lembar surat suara rusak dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam sebuah drum. Kebanyakan surat suara yang rusak terjadi pada kondisi kertas yang robek. Usai melakukan pemusnahan surat suara, seluruh anggota KPU, Panwasli, dan Forkopimda kemudian melakukan penandatanganan surat berita acara. Ya, jadi yang ada kita masih tercukupi ya, karena dari perhitungan yang ada kemarin, kemudian jumlah total yang ada itu masih menyisakan untuk pemenuhan dari surat suara yang rusak sebanyak 22, sehingga kita tidak perlu untuk meminta ganti dari pihak rekanan. Untuk diketahui, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kediri diikuti 2 pasangan calon, yakni pasangan calon Haryanti Maskuri atau Harmas dan pasangan calon Ari Purnomo Adi Arifin Tafsir atau Ari-Ari. Dengan jumlah daftar pemilih tetap sekitar 1.237.957 jiwa. Dari Kediri, Canda Adi Surya melaporkan. Dan saudara, terkait dengan informasi tadi, kini kita ikuti sesi dialog yang akan dipandu oleh Paramita Bermawi. Tetaplah di Jawa Timur dalam berita. Ya, terima kasih Iwan. Saudara, masa kampanye Pilkada serentak tahun 2015 akan memasuki minggu tenang. Sudah sejauh manakah persiapan pemilu tanggal 9 Desember mendatang? Menjadi topik dialog kita sore hari ini bersama dengan Bapak Purnomo. Beliau merupakan Komisioner Bidang Hukum KPU Surabaya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Mita. Nah, persiapan Pilkada tanggal 9 Desember mendatang ini sudah sejauh mana, Pak? Jadi kalau terkait dengan tanggal 9 besok, tinggal bagaimana TPS itu dibentuk dan dilaksanakan saja sekarang itu untuk KPU Kota Surabaya. Bagaimana dengan distribusi, kemudian keamanan untuk pelaksanaan ini bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau untuk proses distribusi logistiknya itu sendiri, kami sejak akhir bulan kemarin sudah mencoba untuk mulai mendistribusikan
perlengkapan baik itu kotak suara, bilik sampai dengan tinta. Nah, khusus untuk surat suara kami mulai distribusikan dari tanggal 2 sampai tanggal 4 kemarin dan itu sudah terdistribusikan di 31 kecamatan di Kota Surabaya. Begitu. Selain itu kendala apa yang dihadapi untuk dalam persiapan pemilu ini nanti? Nah, kalau kendala hampir kami tidak merasakan kendala ya, dalam artian upaya untuk melakukan sosialisasi kami coba lakukan secara maksimal, melibatkan masyarakat sipil dengan menggunakan berbagai media, misalkan kemudian terkait dengan kapasitas dan kapabilitas personil, kami upayakan untuk melakukan BIMTEK, rapat koordinasi, sampai dengan proses pengiriman logistik kami cukup diuntungkan karena geografis Kota Surabaya kan aksesnya masih cukup itulah ya, masih cukup memadai, sehingga tidak mengganggu proses distribusinya itu sendiri. Begitu. Sebenarnya apa yang membedakan antara pilkada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau banyak yang bilang perbedaan adalah keserentakan, itu sebenarnya nggak berpengaruh buat kami. Tapi yang berpengaruh misalkan seperti bentuk kampanye yang dilakukan oleh KPU misalkan. Kalau dulu kan kampanye bisa dilakukan oleh pasangan calon, sehingga kita bisa ngelihat hampir semua baliho itu nyebar kemana-mana gitu kan. Ramai. Nah, tapi kalau sekarang kita coba tata, kita coba sistem kompetisi yang lebih fair, sehingga kampanye ditanggung oleh KPU, itu yang pertama. Yang kemudian dari sistem pencalonan sendiri, jumlah dukungan calon perseorangan itu berubah dan tidak banyak lagi yang berubah untuk pilkada itu sendiri, Mbak Minta. Begitu. Dari segi bentuk kampanye ini kan memang tidak menggunakan seperti yang dulu. Ini apa tidak berpengaruh dengan akhirnya menaikkan jumlah golput, Pak? Dengan kita melihat kan mungkin sebagian daerah tidak bisa mengetahui siapa calon mereka. Itu bagaimana? Itu memang menjadi tantangan. Itu harus kami akui menjadi tantangan. Oleh karena itu sebenarnya tugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada saat hari H nanti sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari KPU, tapi tanggung jawab kita bersama seluruh stakeholder, baik dari pemerintah kota maupun teman-teman dari pasangan calon. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami ingin coba paparkan adalah bicara tentang tingkat partisipasi itu sebenarnya tidak hanya melulu bicara tentang berapa orang sih yang datang di TPS, tapi bagaimana masyarakat itu terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Nah, itu yang kami coba suarakan bahwa masyarakat Surabaya itu sebenarnya terhitung cukup aktif untuk terlibat di dalam proses pilwali ini dan tidak bisa menghakimi masyarakat Surabaya hanya karena ketidakhadiran mereka di TPS. Namun demikian tetap kami mendorong supaya masyarakat Kota Surabaya bisa menggunakan hak pilih mereka di tanggal 9 Desember 2015 di TPS-TPS tempat Anda terdaftar nanti. Nah, kalau upaya dari KPU bagaimana ini untuk mendorong masyarakat Surabaya supaya nanti memilih di tanggal 9 Desember? Yang kewenangan yang kami miliki kan memang terbatas pada bentuk sosialisasi ya. Jadi bentuk sosialisasi itu adalah to inform and to educate, untuk menginformasikan dan untuk mendidik. Nah, terkait dengan itu kami mencoba untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil misalkan dengan menyelenggarakan sosialisasi tatap muka di hampir seluruh wilayah di Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak menggunakan metode-metode konvensional, dalam artian bahwa kita mencoba untuk maksimalkan yang namanya Facebook, Twitter, bahkan KPU Kota Surabaya punya aplikasi untuk Pilwali Kota Surabaya di Android. Nah, itu menurut saya pribadi itu menjadi satu terobosan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya di antara 269 daerah yang menyelenggarakan Pilwali. Begitu. Iya. Apakah itu memang dirasa efektif begitu untuk menurunkan tingkat golput di Surabaya? Jadi kalau dilihat efektivitasnya adalah kami menggunakan seluruh jurus yang ada. Serangan langit, serangan bumi, serangan kota, serangan desa kami gunakan semua. Tatap muka elektronik kami coba gunakan agar masyarakat paling tidak mereka mendapatkan informasi kapan pemilihannya, siapa saja calonnya, dan apa visi misi. Karena apa? Karena selain nasib Kota Surabaya ini ada di tangan para pemilih, nyoblos itu keren. Di situ. Jadi hashtag yang kami sekarang coba sosialisasikan adalah nyoblos itu keren, sehingga diharapkan bisa tertancap di mindsetnya masyarakat. Oh ya, karena nyoblos itu keren, kenapa gua nggak datang aja nanti kan tanggal 9 gitu. Oh begitu. Selain itu ada cara-cara lain mungkin untuk mensosialisasikan pilkada ini nanti? Yang jadi andalan kami memang pertemuan tatap muka dan aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasinya itu sendiri bukan hanya yang dibuat oleh KPU Kota Surabaya, tapi kami dibantu oleh
teman-teman muda di Kota Surabaya yang membantu membuatkan berbagai aplikasi terkait dengan Pilwali. Ada gamenya loh. Oh, ada gamenya juga ya? Bahkan ada gamenya, sehingga ketika misalkan kita lagi bosan nunggu gitu ya, kita tinggal mainkan. Atau misalnya ketika datang ke TPS, bosan tinggal dimainkan saja. Dan di situ kita akan tahu kalau misalkan money politik itu nggak boleh. Apa saja yang terjadi di dalam TPS. Membuka kotak suara, masuk ke dalam bilik, mencoblos, mencelupkan tinta sampai akhirnya proses penghitungan suara. Jadi itu ada aplikasi game. Ada juga aplikasi terkait dengan pemantauan. Ada yang namanya aplikasi Unfair, ada yang namanya Suaraku. Itu bisa membantu masyarakat untuk melihat, melaporkan bila mana ada pelanggaran yang diduga dilakukan selama proses Pilwali ini. Nah, itu semua dibuat oleh teman-teman muda di Kota Surabaya. Nah, ini kan baik. Ini kan kita sudah mau memasuki Minggu Tenang. Bagaimana bila ada salah satu pasangan calon melakukan kecurangan dengan melakukan katakanlah kampanye sendiri gitu pada saat Minggu Tenang ini, bagaimana? Sanksi apa yang akan didapat? Itu nanti memang lebih fokus di domain saudara kami di panitia pengawas ya, dalam artian mereka yang akan bisa menentukan apakah ini bentuk kampanye atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu kampanye, bentuk sanksinya apa, itu nanti yang akan atau lebih punya otoritas terkait dengan hal itu teman-teman di Panwas. Begitu. Baik, pesan Bapak kepada masyarakat untuk Desember mendatang, ini sudah di depan mata, tinggal 4 hari lagi. Pesan Bapak untuk masyarakat bagaimana? Cari calon wali kota dan wakil wali kota Anda dan datang ke TPS 9 Desember 2015 karena nyoblos itu keren. Karena nyoblos itu keren. Baik, semoga angka golput di Kota Surabaya bisa terminimalisir ya, Bapak ya. Baik, saudara, tetaplah di Jawa Timur dalam berita karena masih banyak informasi menarik lainnya yang patut Anda simak. Namun sebelumnya kini kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Surabaya sebagai kota besar tidak lepas dari permasalahan. Kami Rasolusi berkomitmen membawa perubahan untuk Surabaya lebih sejahtera, lebih berkeadilan, lebih berdaya saing, dan berkepribadian. Mengetengahkan masalah Surabaya pinggiran sebagai fokus utama. 500 juta per RW dan 50 juta per koperasi wanita RW. Bersama Rasolusi Salam Satu Jari, Wani Rek. Perhelatan Akbar Pesta Demokrasi Pilkada Jawa Timur serentak tanggal 9 Desember 2015. Awasi setiap bentuk pelanggaran. Mari kita hadirkan pilkada serentak yang demokratis, berbudaya, dan berperadaban. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Jawa Timur. Saat mata ini terbuka, dunia seakan cepat berubah. Dan waktu telah menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat hari ini. Kemarin adalah proses yang mesti kita lalui bersama. Dan esok adalah tugas kita semua untuk terus membangun Surabaya. Dik, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Lamar Puat tadi ngurus siapa? Yang ngalur, yang itu, mudah-mudahan ada yang nyangkut. Ya, percuma, nggak ngefek buat kita. Yang jelas, pilih jagoku. Nanti sampean juga lah dapet. Ini suami istri kok pada gak kompak ya? Sekarang zamannya sudah berubah. Kita harus cerdas. Pilih pemimpin yang jujur, adil, dan amanah. Pilihan boleh beda, hati nurani yang bicara. Gak usah tawuran. Ayo salaman. Dipersembahkan oleh Formacida Jatim. Sertifikasi dan registrasi adalah bukti standar produk pertanian yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan. Pastikan beras yang Anda konsumsi sudah ada nomor registrasi dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, OKKPD Jawa Timur. Budayakan sadar pangan, aman dan bermutu.
Pupuk Day-Grow, pupuk masa depan. Tanah subur, petani makmur. 58, 59. Hasilnya kalau pakai Day-Grow ini lebih memuaskan, Pak. Ini yang betina bobotnya 2,2. Udang faname umur 2 bulan. Manfaat pemakaian Day-Grow, buah dalam satu tandan itu bisa berkisar 9-10 dengan besarnya hampir rata. Grow mantap dan oke. Jawa Timur merupakan pusat produksi pangan segar asal tumbuhan. Ayo, kita raih peluang pasar bebas masyarakat ekonomi Asia dengan produk pertanian bersertifikat. Kita siap bersaing. Budayakan sadar pangan, aman dan bermutu. Ojo pindah channel dulur, tetep ono TVRI Jawa Timur. TVRI, berkat budaya bangsa. Kuatir kompor nang omah jeblok. Bingung mikir biaya anak sekolah. Bingung bayar rumah sakit sing larang. Golek pupuk nang pasaran angel. Ngelu ngrasakno mundhake arep listrik. Sembarang masalah pokoknya dulur. Sampeyan gak usah bingung, langsung ae telepon nanggone Adang Wadul. Nggone sampean kabeh golek informasi barek solusi ngadepi masalah urip saben dinane. Ojo lali dulur. Nonton acara Ajang Wadul setiap Senin minggu pertama sampai Senin minggu ketiga jam 6 bengi nang TVRI Jawa Timur. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 3 pelajar sebuah sekolah menengah atas di Jombang tertimpa pohon yang patah tertiup angin kencang saat melintas dengan motor di sebuah jalan desa. 2 orang pelajar tewas akibat luka parah di bagian kepala, sedangkan 1 pelajar lainnya mengalami luka. Isak tangis sejumlah kerabat Juniandi, warga Bakalan Rayung, Kecamatan Kudu, dan Robert Christian, warga Jati Melerek, Kecamatan Pelandaan, yang berstatus pelajar kelas 11 SMA Negeri Pelandaan ini tidak terbendung saat menyaksikan kedua pelajar ini tewas mengenaskan di Puskesmas Kesamben. Bahkan sejumlah kerabat tidak kuasa menahan kesedihan hingga jatuh pingsan. Kedua pelajar yang masih berusia 16 tahun tersebut meregang nyawa setelah tertimpa pohon petai di tepi jalan yang tumbang akibat tertiup angin kencang. Diduga pohon petai tersebut rapuh dan roboh menimpa 3 pelajar yang sedang melintas berboncengan 3. Satu teman korban yang membonceng bernama Muhammad Rizky selamat meski mengalami luka ringan di bagian punggung. Kejadian naas yang menimpa ketiga pelajar ini berawal saat ketiganya usai pulang sekolah dan bermaksud kembali ke tempat kos saat kondisi hujan gerimis dan angin kencang. Ketiganya mengendarai motor berboncengan 3 melintas di jalan desa dari Kesamben menuju desa Podoroto. Saat melintas dekat sebuah pohon petai yang diduga lapuk dan tertiup angin kencang hingga patah dan menimpa ketiganya. Seorang korban selamat, sementara 2 lainnya tewas. Korban selamat masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kesamben. Pulang sekolah, habis Jumatan ke sini, pulang langsung makan, habis makan pulang ke sini hujan. Habis hujan ya anginnya kencang, baru niku tiba-tiba pohon jatuh dengan sendirinya. Selain menewaskan 2 pelajar, akibat kejadian ini, motor korban juga rusak. Usai dilakukan identifikasi, jasad kedua korban disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Saudara, pemahaman Islam Nusantara menurut Ketua PBNU Profesor Said Akil Siraj, salah satunya adalah manhaj atau model beragama yang bergumul, berdialog dan menyatu dengan kebudayaan Nusantara melalui proses akulturasi, seleksi, dan adaptasi. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU saat memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma UWK Surabaya kemarin. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj saat memberi kuliah umum di hadapan para mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menegaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah ajaran atau sekte baru atau mazhab baru dalam Islam, tetapi ini adalah pandangan umat Islam Indonesia yang melekat dengan budaya Nusantara. Umat Islam ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Ketika ditanya mahasiswa apakah perkembangan Islam tidak khawatir di masa mendatang akan berubah menjadi ajaran baru dalam Islam, Said tidak khawatir dan yakin para ulama Indonesia akan selalu ada untuk mencegah karena Islam Nusantara panduannya terletak pada ulama yang sebagian besar di pondok pesantren. Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang ada, justru sebaliknya Islam datang untuk memperkaya tradisi dan budaya yang ada secara bertahap.
Kesempatan terakhir masa kampanye dimanfaatkan pasangan calon wali kota Surabaya Rasio Lusi mendatangi warga dengan menggelar kesenian tradisional wayang kulit atau ringgit purwo di 3 titik secara bersamaan. Pagelaran wayang kulit tersebut mendapat perhatian besar warga Surabaya. Kami kemas pada advertorial dalam paket advertorial berikut ini. Kagiat risang kabeh rangu. Pada pagelaran wayang kulit yang difasilitasi Gema Arek Surabaya di Kelurahan Kebraun, Kecamatan Karangpilang, Surabaya ini berbeda dengan pementasan sebelumnya karena mulai dari dalang, wiyogo hingga sinden dilakukan oleh mahasiswa Unisa Surabaya. Pagelaran wayang kulit sebagai upaya untuk pemenangan pasangan nomor urut 1 Pak Lik Rasio dan Neng Lusi seperti di tempat-tempat lainnya mendapat perhatian besar warga Surabaya. Pementasan wayang kulit atau ringgit purwo di kota Surabaya bagi mahasiswa patut diapresiasi karena selama ini pemerintah kota kurang memperhatikan kesenian adiluhung yang banyak mempunyai makna positif bagi masyarakat. Gini ya, kami dari rombongan dari mahasiswa itu juga ikut senang. Karena apa? Pasangan beliau masih peduli dengan kebudayaan kita dan beliau mau mengeleluri budaya Jawa gitu. Seperti wayang itu kebudayaan. Nungko lakune. Kagiat risang kabeh rangu. Pada pagelaran wayang kulit yang difasilitasi Gema Arek Surabaya di Kelurahan Kebraun, Kecamatan Karangpilang, Surabaya ini berbeda dengan pementasan sebelumnya karena mulai dari dalang, wiyogo hingga sinden dilakukan oleh mahasiswa Unisa Surabaya. Pagelaran wayang kulit sebagai upaya untuk pemenangan pasangan nomor urut 1 Pak Lik Rasio dan Neng Lusi seperti di tempat-tempat lainnya mendapat perhatian besar warga Surabaya. Pementasan wayang kulit atau ringgit purwo di kota Surabaya bagi mahasiswa patut diapresiasi karena selama ini pemerintah kota kurang memperhatikan kesenian adiluhung yang banyak mempunyai makna positif bagi masyarakat. Gini ya, kami dari rombongan dari mahasiswa itu juga ikut senang. Karena apa? Pasangan beliau masih peduli dengan kebudayaan kita dan beliau mau mengeleluri budaya Jawa gitu. Seperti wayang itu kebudayaan yang bisa diunggulkan di negara kita ini sekarang sampai saat ini. Ya nuwun sewu karena Surabaya itu kok kurang. Saya bukan jujur kurang greget. Jadi seniman itu kesannya mati. Media kesenian tradisional yakni wayang kulit menjadi perhatian besar calon wali kota Surabaya pasangan nomor urut 1 Rasio dan Neng Lusi kelak terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Karena dari menguri-nguri kesenian asli Indonesia, masyarakat akan dapat terus menikmati budaya yang sesuai dengan kepribadian dan etika orang Timur. Ya, alhamdulillah. Artinya sebagian besar masyarakat cinta pada budaya. Ini yang membanggakan bagi kita semuanya, apalagi pada hari ini, hari terakhir untuk penampilan wayang kulit ini dilakukan oleh anak-anak muda dari Unisa Surabaya. Ini membanggakan sekali, artinya bahwa generasi muda itu juga gandrung pada budaya kita. Sehingga ini mendorong bagi kami dan tentu juga masyarakat kita semuanya tentang tanggung jawabnya terhadap pelestarian budaya. Sementara bagi seniman asli kota Surabaya, Gofar, seharusnya pemerintah wajib memberikan wadah tersendiri untuk pengembangan kesenian, bukan sebaliknya yang terjadi saat ini. Sebagai seniman, di fase ini kesenian tradisional seperti ludruk diakui mati suri karena terabaikan, tidak mendapat perhatian dari pemerintah kota. Untuk itu ke depan, calon nomor urut 1 Pak Lik Rasio dan Lusi harus mempunyai kepedulian terhadap kesenian tradisional hingga para seniman dapat berkiprah kembali secara normal. Jadi kalau memang ini melestarikan, saya selaku anggota dan seniman dari komunitas seniman tradisional mendukung sekali. Saya kira sudah saatnya arek Surabaya, warga Surabaya untuk mencari sosok pemimpin yang layak dan pasti bisa dipilih. Karena apa? Surabaya, Jawa Timur itu harus menjadi tolok ukur ibu kota, menjadi kota yang nomor 1.
Pagelaran wayang kulit yang digelar oleh Gema Arek Surabaya menuju kemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Rasyo dan Lucy Kurniasari, di beberapa wilayah Surabaya mengobati kerinduan warga akan kesenian tradisional yakni wayang kulit seperti yang disampaikan Partima, warga Kebraun berikut ini. Ya, ini luar biasa sekali karena wayang kulit itu melestarikan budaya yang mana budaya wayang kulit ini sementara ini kan sudah punah. Nah, ini dengan adanya Pak Rasyo